Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sahabat inspirasi, dan sahabat saudaraku semua. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Di hari Jumat ini masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sholat Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Nah, sekarang kita selain sedekah rutin setiap Jumat, kita ada lagi program baru, yaitu Jumat Keliling. Nah, Jumat Keliling ini kita melakukan sholat Jumat itu bergantian. Kita sholat di masjid dekat rumah, yaitu Masjid Al-Bainah. Hari ini saya berkesempatan ingin sholat di Masjid Baitul Makmur. Masjid Baitul Makmur yang berada di Simpang Kandis. Lumayan jauh jarak dari rumah ke Simpang Kandis ini, tapi kita ingin hari ini, Jumat ini, sholat di Masjid Baitul Makmur di Simpang Kandis. Oke, sahabat Jumat dan sahabat inspirasi semua, sekarang kita lagi dalam perjalanan, sebentar lagi sampai di Masjid Baitul Makmur. Nanti kita akan lihat juga apa isi ceramah khotbah Jumat ini di Masjid Baitul Makmur Simpang Kandis ini. Sahabat Islam dan sahabat inspirasiku semua, sekarang kita sudah berada di Masjid Baitul Makmur Simpang Kandis. Nah, ini masjidnya. Memang masjid ini terlihat ramai jamaahnya, terlihat dari luar begitu ramai jamaah-jamaah yang ingin sholat Jumat di sini. Mari kita ke dalam. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma shalli wa sallim wa barik, sehingga kita bisa berada dalam kebersamaan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita manusia membutuhkan amal soleh untuk perjalanan akhirat yang panjang. Kita butuh perbekalan, karena setelah kematian ada kehidupan dan penantian panjang untuk kehidupan selanjutnya. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang pandai
memanfaatkan hari-harinya untuk persiapan dunianya, terlebih lagi akhiratnya. Dan di antara amalan besar yang kita butuhkan agar bahagia di kehidupan abadi adalah amalan taubat dan istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubat tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang suka bermaksiat, tapi semua manusia membutuhkan taubat, baik dia seseorang yang taat ataupun seorang pelaku maksiat. Semuanya butuh akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di dunia dan akhirat, beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau juga seorang yang maksum, yaitu orang yang terpelihara dari perbuatan dosa, tetapi beliau pun juga bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Diriwayatkan dalam hadis lain, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia sekalian, taubatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah Nabi melakukan hal ini dan merasakan butuh akan hal ini, apalagi dengan kita. Jangan sampai seseorang merasa bahwa dia melakukan amal soleh terus menerus, kemudian dia merasa tidak butuh untuk bertaubat. Maka yang mesti kita ketahui adalah kita semua butuh akan taubat kepada Allah. Kita semua butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan taubat dan istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin dicintai Allah, maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah yang terpenting itu mencintai, tapi yang lebih penting adalah apakah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang banyak istighfar adalah mereka yang beruntung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fihi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah seseorang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya bertaubat adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah sesuatu yang selayaknya kita renungkan. Kita teringat betapa mulianya Allah, betapa kasihnya Allah, karena seseorang yang bertaubat ia masukkan ke dalam surga. Maka dalam kehidupan kita, kalau kita bersalah dengan seseorang, kemudian kita meminta maaf, maka hal itu dianggap impas. Tapi Allah tidak. Orang yang bersalah kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah maafkan dan balas dengan surga. Lalu pertanyaannya adalah, apa ada manusia yang kalau kita salah, kita datang ke rumahnya untuk meminta maaf, kemudian ia memberi hadiah? Tidak ada. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilman faghfir lilladzina tabu." Yang artinya,
malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang bertobat akan mendapatkan doa dari malaikat, dan malaikat yang mendoakan bukanlah malaikat sembarangan. Mereka adalah malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi keutamaan taubat yang semuanya menunjukkan betapa agungnya amalan taubat dan istighfar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia banyak melakukan dosa, itu adalah suatu kepastian. Namun yang celaka dan celaka adalah ketika manusia melakukan dosa, ia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat sangat dicintai oleh Allah, dan di antara hikmah Allah menetapkan seseorang melakukan dosa, dan yang terbaik adalah mereka yang bertaubat, agar manusia semakin mengenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berdosa kemudian bertaubat, ia akan merenungkan dan mengenal nama Allah adalah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ketika manusia berdosa dan bertaubat, seseorang akan mengenal nama Allah adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kemudian dengan berbuat dosa dan bertobat, seseorang akan mengenal nama Allah adalah As-Sittir, yang Maha menutupi dosa-dosa. Kita harus sadar betapa banyak dosa kita, tapi manusia tak ada yang mengetahuinya, sehingga mereka tetap senang dengan kita, tetap bergaul dengan kita, bahkan memuji kita. Karena apa? Karena Allah tutup kesalahan kita dari pandangan manusia. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ada seseorang yang memujimu, hakikatnya dia bukan sedang memuji kehebatanmu. Sesungguhnya orang tersebut sedang memuji betapa agungnya sifat maha menutup yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah ketakwaan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang bersegera kembali kepadanya dan segera taubat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. في كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر.